Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Gimana kabar guys kalian? Moga-moga dalam keadaan yang sehat ya guys ya. Guys, yang lagi sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Moga-moga kita dimurnikan kembali ya guys ya. Oke guys, kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat thumbnail. Thumbnail yang dimaksud seperti apa ya? Thumbnail di YouTube. Ya, jadi thumbnail itu fungsinya penting ya guys ya, buat nanti menarik para pemirsa atau penonton viewer kita biar nanti tertarik sama channel atau video yang kita launch di YouTube. Nah, itu pakai thumbnail guys. Nah, kadang-kadang perlu ada penegasan juga atau stroke di ininya atau outline-nya ya. Jadi di setiap gambar itu yang gambar figure orangnya kita kasih stroke, kasih outline untuk mempertegasnya sehingga nanti jelas si thumbnail kita ya guys ya. Maksudnya seperti apa ya guys ya? Nah, saya akan langsung aja untuk ajarin caranya untuk membuatnya seperti apa. Nanti guys kalian mungkin bisa cari tahu sendirilah, misalnya untuk yang thumbnail yang stroke seperti apa atau outline seperti apa. Tapi kita langsung aja mulai ya guys ya, cara bikinnya seperti apa. Nah, sebelumnya guys kalian perlu install dulu paint.net. Nah, bisa klik di sini ya, paint.net. Ini di komputer saya udah ada. Nah, saya tinggal cari aja, tinggal klik aja 2 kali ya si paint.net. Jadi guys kalian yang mungkin tahu caranya bisa pakai program yang lain silahkan, tapi kalau misalnya saya nyamannya menggunakan paint.net. Nah, kenapa saya pakai paint.net? Karena ini si aplikasinya ini ringan dan cara pakainya sangat mudah guys. Saya sarankan pakai ini untuk guys kalian yang sedang belajar untuk menggambar. Contohnya seperti saya guys. Oke guys, kita buka aja gambarnya seperti apa yang akan kita coba untuk bikin outline ya guys ya. Nah, gambar seperti ini guys. Jadi saya sebelumnya udah menghilangkan si background belakangnya. Dimana sebelumnya si foto ini ada backgroundnya guys ya, tapi saya udah hilangin. Nah, cara untuk ngilanginnya gimana guys? Kalian bisa cari aja di video saya mengenai cara untuk menghapus background atau bikin background transparan seperti ini. Oke guys, jadi ini contohnya ya. Nah, ini saya ke pencet ya guys ya. Ini bisa dihapus dulu. Oke. Saya hapus dulu pencetnya guys. Oke, saya hapus guys. Nah, oke guys, kita mulai ya guys ya. Nah, cara membuat outline maksudnya gimana nih guys? Ini kalau misalnya lihat di gambar ini kan ini nggak ada garis-garis di bentuk badannya guys ya. Nah, kita akan coba bentuk garis-garis di bagian badannya. Caranya gimana? Wah, caranya kalau misalnya guys kalian ada yang berpikir gimana caranya, misalnya saya sering juga sih lihat si cara-cara untuk buat outline seperti apa ya. Itu kalau misalnya lihat kebanyakan di Photoshop itu caranya harus bikin satu persatu, ditarik garisnya ke pinggir kayak ginian membentuk badannya. Tapi kalau misalnya guys kalian yang udah jago sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya yang masih pemula kayak saya, untuk membuat seperti itu lumayan susah kalau menurut saya. Nah, makanya saya ada cara lain untuk membuat outline seperti itu ya guys ya. Tuh, saya ini cuma bikin gini aja udah lumayan ya, coba diperhatiin tuh. Apalagi nanti ngerjainnya ya guys ya udah lumayan ya, apalagi lah kakak kalau misalnya banyak guys. Nah, saya akan kasih tahu caranya guys, gimana cara untuk mudahnya guys untuk membuat outline alias garis pinggir yang ada di sekitar objek atau bagian yang mau dimasukkan ke dalam thumbnail tersebut. Oke guys, tanpa perlu berlama-lama kita langsung prosesnya. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu yang namanya layer ya guys ya. Jadi kalau misalnya ini dalam satu gambar ini ada yang disebutnya layer. Nah, gunanya buat apa ada layer itu? Jadi untuk kita fokus mengerjakan gambar di satu sisi. Jadi anggapannya kayak ada gambar kertas ditumpuk gitu ya. Itu terus nanti tiap-tiap layer itu ada kayak mikanya, anggapan kayak mikanya lah ya. Si kertas transparan itu ada mikanya, terus nanti tiap-tiap mika itu ada gambarnya. Nanti begitu ditumpuk itu jadi satu gambar yang utuh. Nah, maksudnya layer itu seperti itu. Nah, kita munculkan dulu si layernya guys ya, dengan cara klik di sini guys, layer atau F7. Nah, muncul layer seperti ini. Nah, langkah berikutnya ini lakukan duplicate dengan cara mengklik sini guys ya. Nah, sekarang udah ada dua layar duplicate ya, atas dan bawah ini. Nah, kita fokus untuk yang misalnya ini bagian atas. Jadi anggapannya ini ada dua tumpuk mika gitu ya. Mika kan berarti kan transparan guys ya. Ini dua-duanya sama, gambarnya ada gambar ini. Nah, saya akan manipulasi untuk gambar yang di atasnya guys. Jadi yang paling atas ini saya akan manipulasi.
Nih caranya gimana ya guys ya. Ini pertama-tama ikuti saya guys ya. Berarti kita akan pakai magic wand dulu. Magic wand kita klik bagian luarnya guys ya. Nah ini bisa diatur-atur guys magic wandnya ya. Nah misalnya kalau misalnya guys kalian atur di sini, ini akan keklik semuanya. Ini mengatur sensitivitasnya dari si magic wand. Kita aturnya segini, pokoknya yang penting si gambarnya ini bagian area di luarnya itu keklik semua ya guys ya. Jangan lupa di bagian celah ini juga diklik. Pakai shift dulu baru diklik ya. Oke, udah keklik semuanya. Nah kita pencet Ctrl I ya, Ctrl I, jangan sampai salah. Ctrl I itu fungsinya buat apa? Untuk membalikan. Jadi kalau misalnya kita anggapannya udah memilih bagian tertentu, kita pengen membalikan, jadi bagian yang tertentu yang nggak dipilih, nah itu jadi pakai Ctrl I, dibalikin. Tadi kan saya ngekliknya bagian luar. Nah pakai Ctrl I akhirnya yang dipilih jadi bagian dalamnya guys ya. Daripada saya ngeklik bagian dalamnya susah ya guys ya. Nah mendingan saya pakai yang cara tadi. Oke, sekarang saya udah keblok semua ini untuk si bagian fotonya guys ya. Nah fotonya ini mau saya apain? Nah ini guys caranya, saya pakai efek ya guys ya. Efek blur, lalu ke bagian unfocus. Nah kita setting ke angka 6 ya guys ya. Ini udah 6 ya, tinggal di OK. Lalu kita ke efek lagi, terus kita ke photo glow. Nah di photo glow itu nanti ditambahin si radiusnya. Kita lihat settingannya ya, ini ya, seperti ini settingannya ya. Ini radiusnya, si brightnessnya udah pasti nanti minus 100, terus kontrasnya 100, radiusnya kita mainin. Nah kita tambahin seperti ini guys ya. Nah udah cukup seperti ini, terus tinggal di OK. Nah udah tambah OK. Nah terus kita tinggal putihin guys. Klik di sini, kita klik dulu di bagian yang tadi ya guys ya. Ini klik keluar, pakai shift, klik lagi, klik di sini ya. Kalau nggak dapat nggak apa-apa lah, yang penting ini ya guys ya. Ini semua udah. Nah terus pakai Ctrl I lagi, kita pakai putih ya guys ya, putih. Kita klik ke bagian sini, membentuk garis, kita besarin angkanya misalnya 400 ya. Maksudnya ini kita mau warnain putih ya guys ya, si bagian dalamnya. Nah gini maksudnya guys. Iya, wah ya kan, tinggal diseret langsung ya guys. Udah putih seperti ini, mau diapain guys? Nah kita tinggal balik ke atas. Nah guys, jadi guys, dah gampang ya guys ya. Jadi caranya gitu guys ya. Jadi pertama kali kita masukin, ini saya ulang lagi stepnya guys ya. Pertama kali kita masukin si gambarnya ya, udah masuk gambarnya. Nah terus langkah berikutnya kita ke efek, terus kita ke blur, kita ke bagian unfocus ya, udah unfocus, tadi settingnya angkanya 6. Terus kita ke setting lagi ke bagian foto, ke bagian glow ya, kita setting angkanya ke 13 ya, yang lainnya minus 100 brightness, kontrasnya ke angka 100. Udah OK. Nah lalu kita warnain putih bagian dalamnya. Kita jangan lupa settingin ke atas ya, si backgroundnya ke atas. Terus kita warnain putih. Warnain putihnya pakai dengan cara yang ini. Jangan lupa pakai Ctrl I dulu. Kita select dulu bagian luarnya dengan menggunakan magic wand ya, magic wand. Terus kita sorot bagian dalamnya pakai yang ini ya, line atau curve ya. Terus nanti disorot putih dan kita balik lagi ke atas ya, dibalikin ke atas. Nah ini kan beda ya, Anda balikin ke atas. Nah gini, sekarang udah jadi guys. Nah udah jadi kayak gini nih. Yang paling penting ya guys ya, paling penting ini di file, lalu di save as guys. Kalian klik ke bagian mana? Ke bagian PNG, terus tinggal di, nah kita namain misalnya outline ya. Nah jangan lupa ya, ini PNG ya guys ya. Terus di save, replace ya. Oke, replace. Soalnya saya sebelumnya udah pernah bikin ya. Terus di flatten ya, flatten. Dah, tinggal tutup. Nah, sekarang kita buka. Misalnya kita mau masukin kemana? Kita bisa aja masukin ke ini video saya. Misalnya ini udah ada video saya nih ya. Terus kita mau masukin nih guys. Kita cari ada di mana ini filenya tadi saya udah save. Nah, kita tinggal cari guys. Tinggal cari. Ternyata nggak gitu susah ya guys ya. Nggak harus bagian begini kita gambar satu persatu.
Filenya ada di mana ya guys? Filenya oke. Nah, ke picture. Nah, kita cari tadi logo satu yang outline. Nah, ini ya. Tuh. Nah, kita pindahin sekarang yang outline ini ke spread. Nah, oke, jadi ya, kita select ke sini guys. Nah, jadi kan guys. Jadi ini bisa dipakai ke macam-macam guys. Bisa dipakai untuk yang misalnya video seperti ini, bisa dipakai juga untuk ke thumbnail ya guys ya. Nah, bebas kalian guys mau pakai apa. Jadi nanti kita bisa bikin thumbnail yang buat model kayak youtuber terkenal gitu guys, kayak Atta, kayak Deddy Corbuzier atau siapapun lah, pokoknya biasa kan thumbnailnya keren-keren gitu guys, ada outline-nya bagian belakangnya. Jadi gunanya buat apa? Jadi gunanya untuk mempertegas si thumbnail kita. Gunanya kalau misalnya thumbnail kita lebih tegas, lebih jelas, artinya nanti bakal banyak orang yang klik ke channel kita. Nah, itu gunanya guys, buat itu. Ya guys, sekian saja informasi dari saya. Moga-moga informasi ini bisa berguna untuk guys kalian ya. Bisa untuk menambah si subscribe kalian, untuk membuat orang lebih senang untuk klik ke video-video kalian karena gambarnya menarik. Oke guys, sekian saja informasi dari saya. Moga-moga bermanfaat ya guys ya. Salam semangat, jangan putus asa, kita sehat terus di wabah walaupun sedang mengalami wabah yang seperti saat ini ya guys ya. Salam dari Hands Up Channel, sukses selalu, goodbye.